Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami tentang penyelesaian sengketa dalam Islam. Langsung saja, saya di sini akan menyampaikan review tentang penyelesaian sengketa dalam praktik ekonomi syariah di luar pengadilan menurut hukum Islam yang ditulis oleh Darwin Syah Minin, volume 13 nomor 1 tahun 2011. Pendahuluan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah, belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil atau hukum acara dan hukum material tentang ekonomi syariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, dan dalam peraturan Bank Indonesia. Melihat kepada kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, sehubung dengan sengketa antara bank syariah dan masalahnya, dalam penyelesaiannya Basarnas menggunakan dua hukum yang berbeda, yaitu Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional dan KUH Perdata. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi Islam klasik. Yang pertama yaitu sulh, al-sulh atau perdamaian, yang dimana secara bahasa sulh berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah sulh berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tersebut dalam surah An-Nisa ayat 126 yang artinya perdamaian itu adalah hal yang baik. Ada 3 rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, kabul, dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang telah diharapkan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut. A. Hal yang menyangkut subjek. Tentang subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu, orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. B. Hal yang menyangkut objek. Tentang objek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan, yakni pertama, berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, seperti harta milik intelektual yang dapat dinilai atau dihargai dan dapat diserah terimakan dan bermanfaat. Yang kedua yaitu dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran atau ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama. C. Persoalan yang boleh didamaikan atau disulhkan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkut hak-hak Allah tidak dapat didamaikan. Selanjutnya yaitu D. Pelaksana perdamaian. Pelaksana perdamaian, perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri, yaitu yang melakukan perdamaian, tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah atau wasit. Itulah kemudian yang disebut dengan arbitrase atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam. Yang kedua yaitu tahkim atau arbitrase. Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah tahkim.
Tahkim sendiri berasal dari kata hakamah yang secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam. Menurut Abu al-Ainan Fatah Muhammad, pengertian tahkim menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Said Agil Hussein Al-Munawar, pengertian tahkim menurut ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara hukum. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu penyelesaian sengketa dalam praktik ekonomi syariah di luar pengadilan. Yang pertama yaitu perdamaian dan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Menurut Suyud Margono, kecenderungan memilih alternatif dispute resolution atau ADR oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan yang pertama yaitu kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan pengadilan. Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun. Bentuk-bentuk ADR sebagai berikut. Yang pertama itu konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan pendapat atau penilaian ahli. Dalam penilaian ahli, dalam rumusan pasal 52 undang-undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Yang kedua yaitu arbitrase atau tahkim. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan antara lain A. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Keberadaan BANI ini diprakarsai oleh kalangan bisnis nasional yang tergabung dalam Karnar Dagang dan Industri atau Kadin yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Adapun tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI ini adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Di samping itu, keberadaan BANI ini berfungsi menyelesaikan sengketa. Ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat atau legal opinion yang mengikat mengenai suatu persoalan. B. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yaitu BAMUI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI memprakarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Oktober 1993. Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah pertama, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Selanjutnya yaitu C. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI ialah lembaga hukum yang bebas, otonom, dan independen. Tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dari pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas ini adalah perangkat organisasi MUI sebagai DSN atau Dewan Syariah Nasional, kemudian LPPOM, Lembaga Pengkajian Pengawasan Obat-obatan dan Makanan, serta YDDP, Yayasan dan Dakwah Pembangunan. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa dalam praktik ekonomi syariah di luar pengadilan menurut hukum Islam.
Yang pertama yaitu Nash Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Syauqi Al-Fanjani menyebutkan secara eksplisit ada 21 ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 188 dan 275 dan juga 279. Kemudian An-Nisa ayat 5 dan 32, Hud ayat 61 dan 116, Al-Isra ayat 27 dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu Nash Al-Hadis. Mempergunakan Al-Hadis sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sangat dianjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Hadis Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan dapat diambil dalam beberapa kitab hadis sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sahih Bukhari, Al-Buyu ada 82 hadis, Ijarah ada 24 hadis, As-Salam ada 10 hadis, Al-Hawala ada 9 hadis, Al-Wakala ada 17 hadis, Al-Muzara'ah ada 28 hadis, dan Al-Musakat ada 29 hadis. Yang kedua yaitu Sahih Muslim ada 115 hadis dalam Al-Buyu. Yang ketiga Sahih Ibnu Hibban tentang Al-Buyu ada 141 hadis, tentang Al-Ijarah ada 38 hadis. Yang keempat yaitu Sunan Abu Daud ada 290 hadis dalam kitab Al-Buyu dan lain-lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan review jurnal mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendahuluan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Peradilan agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara, termasuk perkara ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi Islam klasik. Di mana sini al-sulh atau perdamaian. Secara bahasa, sulh berarti merendam pertikaian, sedangkan menurut istilah berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut dalam surah An-Nisa ayat 126. Yang terjemahannya, perdamaian itu adalah perbuatan yang baik. Ada 3 rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab kabul, lafaz dari perjanjian damai tersebut. Yang bagian B yaitu tahkim atau arbitrase. Di mana dalam perspektif Islam arbitrase dapat dipandangkan dengan istilah tahkim. Nah, tahkim sendiri berasal dari kata hakama secara etimologi. Tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa secara umum. Tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal mengatakan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam. Bagian C yaitu wilayat al-qada atau kekuasaan kehakiman. Nah, al-hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Pembahasan kedua yaitu mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi hukum positif Indonesia. Nah, yaitu ada perdamaian dan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR.
Nah, konsep sulh perdamaian sebagaimana yang disebut dalam berbagai kitab fikih merupakan doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dan ini sudah merupakan condition sine qua non dalam kehidupan masyarakat manapun. Karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu peranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. Adapun bentuk-bentuk ADR sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsultasi. Nah, di mana Black's Law Dictionary memberi pengertian konsultasi adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya. Yang kedua yaitu negosiasi. Negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan atau kepentingan yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Yang ketiga yaitu konsiliasi. Nah, konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses legitimasi. Yang keempat yaitu pendapat atau penilaian ahli yaitu Muhammad Ibnu Farhum. Nah, bentuk ADR lainnya yang diintrodusir dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1990 adalah pendapat atau penilaian ahli. Dalam rumusan pasal 52 undang-undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Yang kedua yaitu arbitrase atau hakim. Biasanya dalam kontrak ini bisa sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari. Di antara mereka, usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Di Indonesia terdapat lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan antara lain yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang khusus mengenai masalah persengketaan dalam Islam. Yang kedua yaitu Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional yang mengenai masalah-masalah terjadi dalam pelaksanaan bank syariah, dan BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Evi Febriani Ayuningsi, NIM 01183088. Di sini saya akan mereview jurnal tentang hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia oleh Ahmad Khotibul Umam, SAG MH, volume 1 Desember 2016. Pendahuluan, ketidakberdayaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan berbagai jenis sistem lainnya telah memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi yang bernuansa syariah. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mandiri, bukan sebagai sistem ekonomi yang diadopsi dari ekonomi liberal, komunis, kapitalis, dan sebagainya. Penegasan adanya prinsip syariah dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1988 merupakan salah satu yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Perbedaan lain yang menonjol adalah mengenai penyelesaian sengketa. Dalam ajaran Islam terdapat 3 institusi atau sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau perselisihan, yaitu damai atau al-sul, kemudian arbitrase atau al-tahkim,
dan peradilan atau Al-Qada dengan merujuk pada Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 128 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Islam mengejarkan agar pihak-pihak yang bersengketa ini atau berselisih ini melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa atau secara langsung atau tidak langsung untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial, keterjagaan nama baik dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 128 ini secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik atau dalam menyelesaikan permasalahan. Di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa al-sul adalah instrumen penyelesaian hukum yang paling utama. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan. Pada prinsipnya, penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman atau judicial power yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Kemudian sumber hukum ekonomi syariah terdapat beberapa bagian, diantaranya itu sumber hukum acara. Di sini yang terkait yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian HIR untuk wilayah Jawa dan Madura. Kemudian RBG untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Kemudian BW dalam buku nomor 4 tentang pembuktian pasal 1865 sampai pasal 1993. Kemudian WFK dalam Stablat tahun 1847 nomor 23. Kemudian yang kedua yaitu sumber hukum material ekonomi syariah. Yang pertama itu nas Al-Qur'an, yang kedua nas hadis, kemudian peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional, akad perjanjian atau kontrak, kemudian adat kebiasaan, dan yang terakhir yaitu jurisprudensi. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama. Sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah yang pertama yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Kemudian sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Kemudian sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah selain dalam hal kewenangan. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang yang pertama perkawinan, yang kedua kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan yang ketiga itu wakaf dan sedekah. Selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi syariah harus melalui peradilan umum. Menyadari hal ini, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka ruang lingkup peradilan agama diperluas ruang lingkupnya
diperluas ruang lingkup tugas dan wewenang pengadilan agama, yaitu yang pertama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang pertama perkawinan, kedua kewarisan, selanjutnya wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, infak, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal 49 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah yang pertama bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, kemudian reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, security syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Yang kedua yaitu diberikan tugas dan wewenang penyelesaian sengketa hak milik atau keperdataan lainnya. Kemudian penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan negeri atau umum. Di sini yang pertama yaitu kewenangan absolut pengadilan. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi yang pertama peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana umum dan khusus dan perdata umum dan niaga. Kemudian yang kedua yaitu peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah. Kemudian peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Kemudian yang keempat yaitu peradilan militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana yang terdakwa anggota TNI dengan perangkat tertentu. Kemudian yang kedua yaitu kewenangan relatif pengadilan. Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan pengadilan negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara dalam hukum acara dalam hukum acara perdata menurut pasal 118 ayat 1 HIR yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah pengadilan negeri atau PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Kemudian mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat tidak dibenarkan. Kemudian penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase. Yang pertama yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Secara garis besar, prosedur pelaksanaan arbitrase melalui BANI sebagai berikut. Yang pertama, prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dan didaftar dalam register perkara masuk. Kemudian yang kedua, apabila perjanjian arbitrase ada klausula yang mengatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, dengan hal tersebut, Ketua BANI segera mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada si termohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari. Kemudian yang ketiga, majelis arbitrase yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku akan memeriksa sengketa antara para pihak atas nama BANI dan menyelesaikan serta memutus sengketa. Kemudian yang keempat, bersamaan dengan itu, Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai dari dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewajibkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. Kemudian yang kelima, terlebih dahulu majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian yang keenam, kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan
bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya. Kemudian selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya. Yang kedua yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Putusan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib mentaati keputusan tersebut. Para pihak harus segera mentaati dan memenuhi pelaksanaannya. Apabila ada para pihak yang tidak melaksanakan itu secara sukarela, maka putusan itu dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 637 dan 639 RV, yakni pengadilan negeri memiliki peranan yang penting dalam memberikan eksekutor bagi putusan arbitrase. Kemudian yang ketiga yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Basarnas adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana Dewan Syariah Nasional atau Lembaga Pengkajian Pengawasan Obat-obatan dan Makanan dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum pembentukan lembaga Basarnas yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang terpilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Kemudian yang kedua SK MUI atau Majelis Ulama Indonesia, SK Dewan Pimpinan MUI nomor nomor 9 garing MUI garing angka Romawi 12 garing 2003 tentang pada tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kemudian yang ketiga itu Fatwa DSN MUI. Kemudian adapun kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah seharusnya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad. Kemudian yang kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan di pengadilan negeri dalam hal sengketa ekonomi syariah hendaknya hanya merupakan hal-hal yang bersifat darurat apabila penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Nah, itulah penjelasan penyampaian mengenai review jurnal pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.